Ya moga-moga bermanfaat aja. Mungkin gitu kali. Tapi sebenarnya lebih Mbak Mangku ya bikin podcast. Oke, eksekusi. GKR Condro Kirono, anak nomor 2. Saya Madu Retno, anak nomor 3. Saya Hayu, anak nomor 4. Saya yang paling kecil namanya Bendoro. Mbak Mangku coming soon. Oke. Mangku itu berarti putri pertama ya? Ya, Mbak Mangku Bumi putri pertama. Saya serahkan ke kakak saya saja. Ya, jadi memang baru bulan Agustus itu Mbak Mangku tiba-tiba bilangnya, bikin podcast yuk, gitu. Oh, oke. Ya, mungkin kalau kemarin satu belum kepikiran karena ya pada sibuk, ya. Pada sibuk gitu aja, terus tapi makin kesini mungkin ngerasa apa yang kita omongin, apa yang knowledge yang kita punya itu kita kayaknya perlu satu tempat yang kita bisa ngomong tanpa difilter orang lain. Tapi gitu sih, soalnya isunya kan macam-macam di luar sana, terus kebetulan kita kan berlima juga interestnya macam-macam. Ya moga-moga bermanfaat aja. Mungkin gitu kali. Tapi sebenarnya lebih Mbak Mangku ya bikin podcast. Oke, eksekusi. Lebih kepada baru sekarang kita punya waktunya ya. Kemarin-kemarin sebelum pandemi ini kan kita schedule-nya selalu kita memilih yang lain. Iya. Oh, oke. Tapi sebenarnya apa yang mau disampaikan di podcast ini? Isunya nanti akan bermacam-macam, tapi memang untuk bulan September ini kita memang baru fokus di keistimewaan Yogyakarta. Gitu. Okay. Karena kita memperingati Selindu ya. Mungkin gini, soalnya kan kita nih meski memang perempuan semua, cuma kan kebanyakan podcast itu niche-nya kan sangat ini ya, kalau ada interest-nya ibu-ibu, interest-nya ini, tapi kan kita sendiri cewek-cewek ini kan angle-nya tuh macam-macam. Kita ada yang ibu, ada yang kita juga semua wanita karir, kita semua ngurusin keraton, tapi juga aktif di aktif sosial, dengan organisasi yang berbeda-beda. Ya, jadi kita maunya ngomongin whatever yang jadi interestnya kita sih. Serah aja, nggak terlalu mikir masalah niche atau apa, targetnya siapa, belum sih, cuma lebih ke kita kepengen sharing. Kalau kita sehari-hari ya memang ngobrol begini dan kita memang ya, menuangkan obrolan kita ini aja. Mbak Kirono yang urut tua nih. Urut tua Mbak Mangku Bumi, urut tua. Iya, itu belum nyala. Ya, sebenarnya gini, di dalam keraton itu kita berlima mempunyai bagian masing-masing gitu. Kalau saya itu di lembaga Kawedenen Ageng Panitropuro, di mana itu mengurusi tentang berbagai hal sih, kayak administrasi, terus keuangan, lalu kelembagaan juga kan untuk jadi untuk abdi dalam, terus trah itu dari trah itu keturunan dari Hamengkubuwono dari 1 sampai 9 gitu, terus termasuk Hayu sosial medianya itu juga di bawah saya, dan saya yang di bawah Ngerso Dalem untuk ya kalau istilahnya sekarang itu
sekda ya. Kalau di provinsi itu sekda, kalau misalnya di kementerian apa? Sekretaris Seknek, sekretaris negara gitu. Jadi saya harus mengerti semua apa yang terjadi yang bersangkutan dengan keraton gitu, karena itu baru yang keraton. Kalau di luar saya di organisasi Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ketua, dan di Rekso Diah Utami itu adalah lembaga di bawah pemerintahan langsung yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan gitu. Itu aktivitas saya. Tuh, Mbak Mangku tuh yang paling sibuk. Kak, kegiatan sehari-hari ngapain, Mbak? Tiba-tiba nggak dengar. Sehari-hari kegiatan. Apa Kegiatan. tadi pertanyaan? Itu kayaknya ininya kurang gede mungkin. Jadi kurang Tadi gede. rebutan sama Arti ini tadi. Ngomong-ngomong, Mbak, ini direkord ya. Oke. Sehari-hari ngapain kegiatannya? Oh, sehari-hari selama pandemi ini tentunya berzoom ria. Gitu. Kemudian ya kegiatan organisasi sih, Mbak Tentri. Oke. Maksudnya organisasinya tuh seperti apa, kan banyak juga di luar sana yang belum tahu nih. Terus Oh iya. apa? Saya di Pramuka, yang akhir-akhir ini itu di Pramuka, kemudian di Kadin. Pramukanya baik di DIY ataupun di nasional. Itu yang banyak akhir-akhir ini banyak menyita sih, gitu. Menyita waktu saya. Kalau di keraton, Begitu. Oh, kalau di keraton di bidang budaya gitu. Jadi di Parwa Budoyo, jadi dari ngurusi masjid, Kagungan Dalem yang milik keraton, kemudian seni dan budaya yang sekarang juga di koordinatornya atau kepalanya adalah suaminya Hayu. Kemudian petilasan seperti itu. Jadi peninggalan-peninggalan eyang-eyang begitu, kemudian makam gitu. Jadi dari masjid, budaya, dan sampai ngurusi orang meninggal gitu, Mbak Tantri. Oh. Iya. Berarti Putri Keraton tuh bukan cuman ya kayak di film-film gitu kan, putri-putri raja yang manis, terus dikawal kemana-mana. Manis. Ya pengennya sih begitu. tapi kita nggak ada yang ngawal. Jadi emang mandiri semua ya Putri Keraton ya. Iya. Dan kita menyetir sendiri. Kita nyetir sendiri, pergi sendiri. Bukan cerita-cerita Mbak Cinderella, Mbak. Oh, bukan ya? Yang pakai crown gitu. Iya, pakai konde kan kalau di Jawa. Ya. Konde gitu. Itu enggak ya, berarti enggak kayak gitu ya? Enggak kayak begitu, dan kita juga harus bekerja untuk menafkahi diri sendiri. Oke, Kan berarti kalau ada upacara kita, jadi kalau kita ada upacara, ada tugas khusus memang berhubungan dengan keraton, baru kita pakai baju lengkap lah istilahnya, baju Jawa, konde, kain, kebaya, dan sebagainya. Gitu. Oke. Tapi kalau kita ya baru seperti ini ya kita begini. Itu nantinya akan begitu rencananya. Rencananya Ya, akan begitu. karena masih kebanyakan pada ngelihatnya zaman dulu, Mbak, gitu. Zaman dulu, terus film. Padahal film itu kan imajinasi. Imajinasi yang
Yang mana sebenarnya kita ini bisa dikatakan apa ya? Ya full day work, ya full day social activity gitu. Tapi juga mengurusi baik di rumah ataupun di kegiatan keraton. Kita sih mulai diberi jadi sebelum kita menikah itu kita belajar. Jadi sejak kecil belajar. Karena harus tahu kan sejarah, kemudian masing-masing tuh ini dari anaknya siapa, ini cucunya siapa, kan kita juga harus tahu dulu gitu. Kemudian upacara-upacara yang ada di keraton itu juga kita diajak, kita dikasih tahu begitu. Nah, kalau setiap tahun kayak sungkeman itu kita kan juga harus ikut sekecil apapun gitu. Kita biasanya sih SD ya, SD kelas 1 ataupun TK kelas 0 besar lah gitu. Kita sudah wajib ikut gitu. Nah, kemudian menginjak dewasa kita biasanya ikut disuruh membantu begitu. Nah, setelah menikah kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Nah, karena kan kita memang sekolah di publik ya, dalam artian kita bukan sekolah yang maksudnya kita sendiri kayak dulu hanya sekolah di keraton gitu. Tapi kan kita juga sejak kecil, saya juga punya tetangga, kita main sama tetangga, sekolah juga sekolah yang di sekolah umum ya gitu. Kemudian ya kita punya teman, kita bergaul gitu, kita berkegiatan sosial kan juga disitulah kita bisa menambah teman, belajar bersama gitu. Oke. Banyak sekali nih terbuka jadinya. Oh iya tetap Putri Keraton. Oh gitu. Sama kayak kami gitu. Maksudnya bekerja juga, nyari nafkah juga gitu kan. Iya. Soalnya Bapak Ibu kan cuma sampai menyekolahkan kita, Mbak. Nggak memberi kita pekerjaan. Sekolah untuk bekal, untuk modal, bukan duit yang untuk modal. Iya. Kita semua bekerja. Semua bekerja. Luar biasa. Keren ih. Baru tahu. Oke. Tapi pernah ngerasa gini nggak sih kayak kan gue putri kenapa kerja kayak gitu, pernah ada nggak sih pikiran-pikiran kayak gitu? Maunya begitu Mbak, maunya. Duduk enak-enak terima uang. Maunya sih luluran terus di rumah tapi dapat gitu kan Mbak. Mungkin kalau dulu kan saya pernah kerja ya kantoran di Jakarta gitu. Iya. Itu juga banyak yang ngapain sih pakai kerja kantoran, udah join sama aku aja, ntar cuma perlu diajakin proyekan gitu. Tapi masalahnya tuh biasanya yang kayak gitu itu cuma mau pakai namanya kita. Oke. Jadi istilahnya kayak dikasih saham kosong or whatever supaya kalau di proyeknya di Jogja tuh mulus kan kadang gitu. Bapak Ibu itu sudah dari kecil, kita kecil tuh dibiasakan nggak boleh pakai nama seperti itu. Dari kecil sehingga kayak misalnya kita nggak boleh terlibat kalau punya usaha itu nggak boleh terlibat dengan proyek-proyek pemerintah Pemda terutama supaya tidak konflik of interest. Kayak gitu kalau punya usaha, makanya kan usahanya spa, terus skincare gitu kan Pemda. Gitu. Oke. Dan dari kecil udah di ini banget sehingga kayak gitu nggak pernah. Kita kalau kan Putri Raja boleh dong leha-leha di rumah bisa diketok bapak. Terus ditanyain kamu mau makan apa kalau nggak punya duit.
Kalau batasan sih sebenarnya enggak, justru kita tuh pengen lebih mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh kita gitu. Karena kan banyak sekali orang yang mengira bahwa kita tuh ya enak-enak gitu. Kemudian kita enak-enak tapi berkuasa gitu. Nah, padahal kan kita nggak seperti itu gitu. Kita nggak seperti itu gitu loh, bahwa ya kita ini bekerja, kita berkegiatan, kita juga mencoba untuk menjaga keraton, kita merawat keraton gitu. Apa sih tanggung jawab kita dalam pelestarian budaya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi supaya kita pengen orang-orang tuh bisa memahami apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, kayak gitu-gitu. Karena kan kita punya tanggung jawab untuk benar-benar menjaga ya Mbak, karena kan keraton sudah berdiri sejak 1755 dan masih kokoh seperti itu gitu ya. Nah, PR kita kan juga banyak ke depan. Nah, apalagi kita ini kan sekarang yang di organisasi yang perempuan-perempuan nih, saya sama adik-adik gitu. Jadi bahwa kita tuh tanggung jawabnya lebih berat gitu. Oke. Gitu, Nah, kalau secara batasan justru kita pakai podcast ini untuk kalau bisa meluruskan persepsi yang salah selama ini, gitu kan. Jadi misalnya kayak kita kan aktif masing-masing, kayak saya di medsos, Bendoro di pariwisata, manuskrip, Mbak Madu di pertanahan segala macam. Kalau pertanahan kan juga kita banyak laporan yang ini dijual nanti pokoknya itu atas nama keraton gitu, nanti dapat kekancingan gitu misalnya. Padahal sebenarnya enggak. Terus kadang ini punyanya Gusti Mangku gitu. Ya Pak ya. Padahal enggak gitu kan. Nah, jadi ada beberapa memang mungkin nggak bisa dibuka semua. Kita juga misalnya kita kemungkinan besar tidak akan membahas pusaka-pusaka yang ada di keraton, itu enggak, karena itu bukan yang kita nggak bisa ini. Tapi kalau sebisa mungkin selain educating masyarakatnya untuk yang selama ini mungkin nggak banyak di luar, kita juga pengen memanfaatkan, karena kan kita yang kontrol kontennya sendiri. Karena ya itu mungkin concernnya selama ini, kalau kita nggak kontrol sendiri naratifnya, nanti rawan malah paraphrase-nya salah, apanya salah. Yang pasti sih dilarang julid di dalam podcast. Oh iya. Ya, julid boleh. Nah, Mbak Mangku. Keistimewaan Jogja apa ya? Ya tentunya kita di wilayahnya sendiri kan kita punya piagam kedudukan. Itu yang pertama, bahwa Soekarno memberikan piagam kedudukan, memberikan Jogja ini menjadi daerah istimewa, itu kan yang setiap tahun kita peringati di 5 September gitu. Jadi penyerahan itu di 5 September 1945 itu kan pasca Yogyakarta bergabung dengan NKRI gitu. Nah, kemudian yang kedua juga kita setelah itu kan juga status keistimewaan itu sendiri itu ada di Undang-Undang Dasar Pasar 18B. Kemudian di 2013 kita mempunyai 2013 kita mempunyai Undang-Undang Keistimewaan. Nah, keistimewaan itu sendiri ya selain dari masyarakatnya, itu juga kelembagaan gitu. Kita punya hak untuk mengatur kelembagaan yang sesuai dengan keistimewaan itu sendiri. Jadi kayak kita punya Paramporo. Paramporo itu adalah penasihat gubernur. Kemudian Paniradio. Paniradio itu suatu dinas, suatu lembaga yang memang mengurusi keistimewaan. Gitu. Jadi seperti Bapeda lah, kalau Bapeda, tapi ini khusus Bapeda keistimewaan seperti itu. Kemudian gubernur dan wakil gubernurnya gitu, yang memang dari Keraton dan Puro Pakualaman. Oke. Ini perayaannya tuh sebulan apa gimana nih?
di Jogja? Ya, kita memperingati 8 tahun atau 1 windu Undang-Undang Keistimewaan. Nah, itu kita peringati di tanggal, kan tanda tangannya di tanggal 31 Agustus. Gitu, tapi penyerahannya di bulan Desember. Nah, itu kita rayakan. Kita sebenarnya tidak merayakan secara ini ya, tapi bagaimana 8 tahun itu evaluasinya apa sih setelah kita mempunyai Undang-Undang Keistimewaan gitu. Jadi jangan sampai keistimewaan ini mungkin ada yang belum paham, ada mungkin yang salah persepsi kayak gitu-gitu. Nah, kami ingin mengulas lebih lanjut. Nah, tentunya kritisi, saran itu kita inginnya menampung gitu supaya baik dari pemerintah daerah, baik dari keraton, dari puro itu juga bisa bersama-sama belajar untuk menjalankan Undang-Undang Keistimewaan dengan baik dan juga satu pemahaman. Okay. Berarti kayak bukan perayaan pesta rakyat gitu, bukan ya? Bukan pesta rakyat gitu. Kalau di Jogja itu biasanya kalau perayaan begitu nggak hura-hura. Nah, jadi kalau kita merayakan ganti tahun Jawa, Satu Suro gitu, itu nggak kayak New Year's Eve yang trompet hura-hura. Tapi kan mubeng beteng, topo bisu itu refleksi, mengevaluasi diri. Iya. Biasanya kalau perayaannya seperti itu. Yang pasti Jogja dari segi pariwisata makin maju, dari segi destinasinya makin banyak. Tetapi ini kami sedang mengusahakan supaya tiap destinasi itu jadi tidak hanya membuka secara masif banyak, tetapi juga meningkatkan tiap destinasi tersebut. Jadi seperti fasilitas toilet, fasilitas tiket dan segala macamnya. Jadi ini dicoba untuk meningkatkan kualitas dari tiap destinasinya. Dan saya mencoba atau saya melihat di Jogja ini setiap destinasi itu dimulai dengan Instagramable dulu gitu. Tapi endingnya nanti akan sporadik dari situ. Jadi nanti ada kulinernya, ada ininya segala macam. Tapi memang diawali dengan Instagramable tadi. Tapi kalau dilihat Jogja, say 10 tahun yang lalu dengan sudah adanya Undang-Undang Keistimewaan, ini tambah banyak festival-festival budaya tidak hanya secara masif, tetapi secara kecil di tiap destinasinya juga ada. Jadi seperti Breksi, dulu itu hanya ya jalan-jalan ke Breksi, terus foto-foto di sana. Tetapi sekarang mereka membangun seperti teater dan di situ ada keseniannya, jadi teater budayanya di situ. Nah ini yang sedang dicontoh di tempat destinasi yang lainnya supaya ada destinasi budaya. Oke. Ada yang lain nggak? Kalau di Jogja itu kan orang seringnya, aduh, aku kangen Jogja yang dulu tuh masih suka banyak sepeda, andong gitu. Cuma kadang kalau dengerin tuh, bisa nggak Jogja dibikin kayak dulu lagi kan gitu. Kalau aku sih personally nggak mau kemana-mana harus pakai sepeda lagi ya. Panas. Kemana-mana pakai sepeda. Jadi maksudnya harus dipilah juga bahwa zamannya sudah berbeda juga kan karena ekonominya maju, makanya itu semua juga bergeser. Kalau stagnan seperti itu semua ya berarti kan ekonominya tidak berkembang. Ada yang bilang gimana kalau sekitar keraton sama dalam beteng itu dilarang kendaraan bermotor kayak misal Kak Malioboro. Terus aku bilang lah, terus kita yang pada tinggal di situ suruh pakai sepeda semuanya. Jadi banyak yang beranggapan kayak keraton itu ya cuma destinasi wisata. Mereka tidak beranggap di situ tuh nggak nganggap di situ masih banyak orang yang tinggal, ya beraktivitas sehari-hari, bekerja dan segala macam. Kalau bisa nggak Jogja dikembalikan banyak sepeda seperti dulu? Aku sih nggak mau. Kamu aja. Sekarang sih banyak sepeda kalau malam minggu di titik
berdua. Nggak bisa gitu juga. Berarti emang apalagi sekarang go digital nih, gimana nih Jogja nih? Kalau go digital kita sih kayaknya malah kalau keraton sendiri kita thriving sih Mbak. Jadi kita kan nyiapin platform medsosnya itu kan sudah dari 2015. Nah waktu itu memang gampang-gampang susah karena bikin konten. Tadinya kan kepikiran kalau bikin konten itu kan susah nyari ide ya. Kebalikan ide potential topik itu terlalu banyak sampai kita rasanya kayak botol tuh dituangin air sampai kenyang gitu kan. Nah, masalahnya jadi kayak sampai jelurgong. Masalahnya itu ada pada memastikan bahwa yang dimuat itu accurate. Karena kan nanti kita kan jadi referensi ya. Terus satu kita jadi kayak bikin buku sejarah. Kedua, contohnya belum banyak. Jadi waktu 2015 kan kita lihat kerajaan lain yang di Indonesia belum ada yang punya. Jepang waktu itu kekaisarannya juga nggak punya. Thailand belum ada. Paling yang dari Inggris yang Prince Harry lagi kemana, Queen-nya lagi kemana. Tapi kalau di Inggris itu ya begitu karena ya mereka konten budayanya tidak ada. Sementara kan kalau yang di Jogja beda. Kita justru budaya itu manifestasi dari filosofi hidup. Nah, dari 2015 ke sini audiensnya ready. Terus kebetulan suami saya ditunjuk Ngarso Dalem untuk jadi pengageng Kredo Mardowo itu yang bertanggung jawab untuk semua kesenian Jawa. Nah, ini di-combine untuk membuat satu platform baru, keseniannya itu kita broadcast digital. Jadi sebelum pandemi ini kita udah live streaming ada, ya cuma mungkin kontennya sekarang jadi lebih variatif aja. Kemarin Mas ada satu episode karena memang kalau intinya gini, kalau sebenarnya kalau kita membicarakan apa yang di keraton, kalau kira-kira kita bisa handle sendiri, ya udah kita aja. Cuma kan ada yang kita pun nggak expert, nah itu baru mendatangkan bintang tamu lah. Kayak kemarin kita sempat membahas pertanahan, jadi selain dari sisi yang di keraton, juga dari Pertaru ya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Oke. Nggak cuma kita aja gosip gitu kan. Iya, dikirain kan aktif aja cuma berlima gitu. Nanti bosen denger suara kita lagi. Kan ada tambahan ini Mbak, jadi kan ada memang beberapa hal, jadi contoh kayak pertanahan, kemudian kebudayaan, itu kan programnya itu kan sinergi dengan pemerintah, jadi programnya keraton, sinergi dengan programnya pemerintah daerah. Nah itu yang harus kita sampaikan juga gitu loh, bahwa ini loh program besarnya secara daerah istimewa Yogyakarta itu. Nah, itu masyarakat kan harus tahu gitu. Makanya narasumbernya itu ya dari kita, ya dari dinas yang terkait gitu. Agar informasi itu bisa lengkap gitu. Jadi kalau ada yang bertanya ke dinas, itu juga jawabannya sama karena kita memang mempunyai program yang bersama begitu. Oke. Nah, lalu tanggapan masyarakat sejauh ini kayak gimana nih? So far sih mereka kita baru 4 episode ya. Baru besok episode. Akan 5 episode. Jadi so far sih banyaknya respon bagus, tetapi mereka tetap menginginkan untuk video. Iya. Karena di YouTube kan. Iya. YouTube. Padahal milihnya podcast karena tuh males dandan. Selama pandemi ini ya kayak misalnya di pariwisata juga kan ya kemarin sempat tutup juga, terus ini pun juga ya pariwisata keraton, terus
apa namanya, kalaupun buka kan juga harus sudah ada sesuai protokol kan. Kalau di dalam sendiri sih sekarang juga kita nggak terima tamu banyak ya, di sini juga nggak terima tamu gitu. Upacara juga berkurang gitu, jadi ya dibatasin mana yang misalnya kayak gunungan kan juga ya biasanya kan untuk rebutan kan gitu, jadi kita nggak adain gunungan gitu. Ya. Terus kayak kemarin apa sih? Akhirnya kita bagi-bagi apa tuh Mbak? Yang rengginang. Ya kayak rengginang kering gitu Mbak. Gitu. Untuk menggantikan upacara. Ya, tapi itu cuma untuk di dalam aja. Oh, nggak di luar berarti ya? Nggak. Jadi kita membatasi untuk kerumunan banyak orang. Oke. Nah Mbak Reto katanya ngurusin kebun binatang juga ya Mbak? Iya. Nah itu gimana nih pas pandemi ini? Ya kemarin tutup juga sih Mbak, cuman sekarang kan udah buka. Terus ya kita juga yang biasanya tamu ribuan, ya sekarang ya cuman kalau mentok 350, itu pun juga nggak bisa langsung sekali masuk, bareng gitu nggak bisa. Gitu. Dan itu harus daftar juga. Nggak bisa langsung datang, langsung masuk gitu. Iya, itu pun ditanyain juga Mbak, ditanyain apa namanya, habis pergi keluar kota nggak, gitu-gitu. Tanyain gitu. Terpaksa banyak yang ditolak juga gitu. Oh, bisa ditolak juga berarti ya? Iya, banyak yang ditolak masuk juga Mbak. Oke. Berarti terbilang Jogja itu ketat juga ya untuk masalah pandemi ini ya? Iya. Kalau destinasi itu soalnya kerjasama dengan Pemdanya cukup kuat. Ya. Dengan gugus tugas yang di kabupaten dan kecamatan itu lumayan ketat karena kita selalu jadi memang kalau suatu destinasi wisata itu membuka, mereka harus memberitahu gugus tugas di kecamatan dan itu biasanya dikontrolling gitu kan. Jadi pesannya adalah ya kita ekonomi boleh jalan tapi jangan mementingkan segala-galanya with uang gitu loh. Jadi memang kita bisa roda ekonomi bisa jalan, tetapi jangan terus serakah istilahnya gitu. Kesehatan itu kan utama. Oke. Berarti tapi abis kelar pandemi ini bakal kerja keras lagi nih buat gaya wisatawan juga. Ya, saya rasa semua destinasi seperti itu. Oke. Nah, kalau masing-masing keseharian di rumah pandemi ini ngapain aja nih? Ngapain? Makan sih Mbak. Kalau saya personally kantor saya itu kan bagian IT, jadi kayak kominfonya Kraton. Dari dulu memang sudah saya set up untuk bisa remote. Jadi timku itu satu postingan Instagram gitu yang ngerjain ada yang dari Jogja, ada yang dari Jepang, ada yang dari Jakarta. Karena dulu saya kan sama suami itu kan selalu di luar negeri karena suami dulu kerja di PBB. Jadi memang udah di set up untuk bisa remote. Jadi ya kesannya kayak cuma seharian main komputer gitu deh. Cuma ya urusannya banyak. Kayak setting up podcast gini kan paling take-nya itu cuma berapa jam, 4 jam lah, setengah hari lah dalam 1 bulan. Tapi kan behind the scene-nya itu yang panjang. Nah itu kan kita ngerjain di rumah masing-masing. Tapi kalau untuk aku di satu sisi agak bersyukur karena jadi Agustus tahun lalu itu kan saya baru melahirkan anak pertama. Itu tahun itu kan banyak banget acaranya Kraton sehingga harus sering ditinggal. Nah dengan adanya pandemi ini saya malah bisa jadi ndolani anak di rumah. Kalau dulu kan mau nolak tamu ketemu gitu kan, aduh gimana sekarang, aduh maaf pandemi. Kita aja, jadi malah untuk aku sih agak-agak lebih bersyukur ya, jadi ada waktunya di rumah malah sih. Atau apa yang lain? Kalau saya kebetulan keraton itu kan baru merenovasi tempat-tempat yang di dalam keraton. Nah, mumpung pandemi ini kan turis tidak ada, tamu tidak ada, sehingga yang main gate itu dan tempat renovasi besar yang di tempat yang
Ya yang biasanya penuh turis, dan memang kalau tamu negara datang itu pasti lewat situ. Jadi mumpung kosong kan, jadi ya kita perbaiki, kita kebut, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya, different. Menguji kesabaran anak dan orang tua. Anak saya tuh baru kelas 1, jadi baru masuk kelas 1 dengan adanya pandemi ini, dengan tadinya dia sudah siap untuk masuk ke sekolah baru, tetapi ternyata dia harus dengan guru yang galak ini, gitu kan, di rumah. Setiap kali ada yang nanya, gimana school from home, gitu kan, gurunya galak, maksudnya saya. Jadi dua-duanya tangisan ya. Iya. Gitu. Jadi kita banyak kumpul di meja makan karena biasanya setelah saya school from home, saya terus lari ke meja makan. Jadi stress eating. Gitu kan, jadi larinya ke meja makan. Oke. Berarti beneran kayak ibu-ibu pada biasanya ya, Putri Keraton juga. Emangnya Kayak imajinasinya ya udah ada neni yang ngurusin dan lain-lain gitu kan. Neni ada mereka. Neni ada gitu. Tapi memang untuk school from home memang saya harus awasin, karena kalau babysitter yang ngawasin atau ini satu memang teknologi Google Classroom itu agak sedikit complicated, ya kan? Terus kalau misalnya anak saya ditungguin sama babysitter aja, adanya nanti pekerjaannya dilakuin sama susternya. Oh iya benar, bisa. Iya. Oke. Sama saya aja banyak negosiasinya kan, apalagi sama babysitter. Pusing juga berarti ya, WFH sama school from home juga pusing juga nih buat para putri juga ya. Tapi paling enggak kita lebih sering bonding di rumah gitu. Oke. Gimana ya? Cerita nggak ya? Iya, kan apa ya? Memulai dari mana? Kalau mulai dari mana bingung. Perumpamaannya aja gitu, Mbak. Jadi kalau di TNI itu kan itu ibu-ibu itu yang sangat apa ya namanya penentu itu adalah suami gitu. Dan ibunya para istri itu di Dharma Wanita yang memang supporting suami gitu. Untuk supaya suami ya berkarir dengan baik, punya pangkat naik terus gitu ya. Nah, ini di kami ini agak kebalikan gitu, Mbak. Makanya kita nggak punya suami yang dari angkatan, Mbak. Begitu. Nah, jadi ya itulah umpamanya. Soalnya saya nggak bisa cerita. Iya. Jadi aja. Kalau my experience dulu pas sebelum kan saya menikah dulu sebelum nikah itu ibu itu pernah berpesan jangan lupa laki mungkin memang kepala keluarga, tapi istri itu lehernya, dia menentukan si kepala itu noleh kemana. Jadi bisa kebayangkan education. Iya. Dan bagaimana nggak nyamannya kalau lagi lehernya sakit kan? Mana itu salah kan? Gitu. Dan sebenarnya juga nggak gampang untuk si para suami juga sih, karena mungkin kan kadang yang begitu orangnya sendiri mungkin oke, tapi gunjingan tetangga itu kan yang biasanya suka bikin krisis PD dari keluarga itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita kayak upacara gitu,
ya kita yang berdiri di depan, mereka yang berdiri di belakang, kan nggak semua laki bisa seperti itu. Makanya harus ditempa dulu ya pada waktu pacaran. Ya. Mungkin gini, ya kita bisa kalau yang saya ini sih Mas Dalem dan Kanjeng Ratu itu Kanjeng Ratu Mas saling menghargai dan menghormati istilahnya opini masing-masing. Jadi kita memang dari kecil itu memang diajarkan apapun itu apalagi kalau sudah berumah tangga saling menghargai opini masing-masing. Nah, dari situlah mungkin kita ya tahu posisi masing-masing gitu, Mbak. Secara politisnya begitu sih ngomongnya. Tapi bingung maksudnya kan pada cerita. Maksudnya kedudukannya tetap setara lah, ibaratnya kan saling ya. Gitu. Ya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Karena kayak Ngersot Dalem sendiri ya misalnya gini, kalau misalnya upacara kan Ngersot Dalem memang yang ada di depan begitu. Tapi kalau misalnya ada baru diskusi dengan ibu ya mereka diskusi menerima opini dan ini masukan atau kritikan atau apapun gitu. Ya, kalau saya melihat ada perbedaan ya, maksudnya dari dulu dan sekarang. Kalau dulu misalnya ada pertengkaran ataupun misalnya KDRT lah, itu kan perempuan harus menerima dan itu adalah aib. Nah, kalau sekarang itu banyak perempuan yang sudah mengerti haknya dia, gitu. Jadi sekarang di Jogja sendiri itu sudah banyak perempuan yang melapor, begitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu ada rasa takut untuk melapor gitu. Nah, kalau saya pribadi untuk perempuan-perempuan di luar sana, memang kalau misalnya memang terkena KDRT itu diwajibkan melapor karena itu yang menentukan tumbuh berkembangnya anak kemudian hari. Karena juga tidak sehat bila seorang anak melihat adanya kekerasan di dalam rumah tangga karena itu dampaknya itu adalah trauma bagi anak itu. Nah, dan saya minta perempuan itu mandiri karena ada juga bahwa perempuan itu melapor kekerasan dan si suami itu dipenjarakan. Tapi lalu si istri ini menarik lagi tuntutannya karena dia tidak punya penghasilan karena selama ini suami yang menafkahi. Gitu loh. Jadi kami juga ada pelatihan untuk perempuan-perempuan itu gitu. Jadi kalau bisa mandirilah perempuan itu ya nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa selama istilahnya kalau kita tuh selama bisa beli lipstik dan bedak sendiri gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Ya, karena sekarang banyak juga yang dinikahkan muda atau apa itu kan juga tidak sehat gitu. Oke. Boleh banget. Kalau saya, jadi kalau misalnya meskipun ibu rumah tangga, kalau bisa selalu punya uang sendiri yang tidak diketahui suami. Karena unfortunately rumah itu bukan the safest, tidak selalu rumah itu tempat aman. Jadi selalu punya pegangan uang yang dia tahu sendiri. Jadi kalau aku bacanya itu justru momen-momen sebelum melapor, sebelum minta cerai itu justru yang paling berbahaya untuk perempuan itu sendiri. Sehingga sewaktu-waktu bisa lari, udah bawa anaknya lari, udah gitu aja. Jadi selalu punya uang yang tidak diketahui suami. Dengan rekening sendiri. Ya apa rekening lah, diumpetin di mana? Di toples. Provokasi itu Mbak Tentri. Oke. Di podcast atau di rasanya itu ya.
Dan mungkin gini Mbak, mungkin juga saya mau menambahi karena sekarang kan ibu rumah tangga juga banyak yang bekerja di luar ya, sehingga anak itu tidak terlalu diperhatikan. Nah, anak kecil itu sudah mulai sekarang sudah mulai diedukasi mana yang boleh dipegang oleh orang lain, mana yang tidak. Karena orang lain itu keluarga sendiri. Iya, walaupun orang lain itu keluarga sendiri. Mau bapak, kalau misalnya anak perempuan bapaknya atau siapa dan sebagainya. Karena banyaknya pelecehan seksual terhadap anak itu karena ketidaktahuan atau mungkin kurang fokusnya orang tua gitu ya, mungkin dari bapak atau ibunya atau lain sebagainya. Karena itu justru pelecehan seksual itu banyak yang dari sekitar begitu. Jadi bukan karena busananya orang itu seksi atau enggak, bukan. Karena banyak juga kesempatan itu aja sih Mbak. Jadi juga banyak juga yang pakai baju kerudung, baju maksudnya baju tertutup, atau dia juga pakai baju dinas, itu juga terkena pelecehan seksual gitu. Dan anak-anak, terutama anak-anak kecil, karena sekarang juga anak-anak kecil itu juga banyak. Makanya masa mau nyalain anak kecil gara-gara busana, kan nggak mungkin juga emang orangnya. Ya, ini namanya julid Mbak. Kan? Aku paling ngerti tuh kalau ada bilang, iya soalnya dia berpakaian ini ya, hello tuh anak kecil juga masih kena juga mau. Iya, setuju. Oke, udah mau habis waktunya, pengen tahu nih harapannya dengan adanya podcast ini tuh apa gitu? Dari yang tua dulu, yang menginisiasi podcast. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, Mbak, bahwa dengan perantara podcast ini, satu, lebih mengenal sebenarnya kita ini bagaimana gitu. Kemudian yang kedua tadi seperti katanya Hayu, untuk meluruskan informasi-informasi, baik informasi yang menyangkut diri kita masing-masing, juga meluruskan mungkin ada kegiatan-kegiatan di keraton, kemudian kegiatan-kegiatan yang programnya sinergi baik dari keraton ataupun dengan pemerintah daerah gitu. Nah, kemudian juga seperti kan sekarang banyak sekali tadi juga disampaikan oleh adik-adik bahwa banyak sekali isu-isu yang dari sisi ekonomi itu menggunakan nama kita, kemudian seolah-olah itu menjadi programnya ngesodalem juga, padahal enggak gitu. Jadi lebih ke bahwa permasalahan-permasalahan di lapangan itu banyak sekali gitu. Nah, ini juga bagian dari informasi ke kita kepada siapa apabila ada permasalahan di lapangan, itu bisa kontaknya ke siapa. Hal-hal seperti itulah, Mbak, lebih ke situ. Sama sosialisasi dan mengedukasi bahwa ini loh, kita ini berkegiatan seperti ini. Jadi lebih mengenal ke kita sih, Mbak.